Assalamualaikum Pak Oo, apa kabarnya nih hari ini? Saya senang sekali bisa bertemu lagi. Pada hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda, Pak Oo. Ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Oke, waalaikumsalam Pak. Iya Pak, ini Pak, terima kasih sekali. Saya ingin Anda itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan riset, terus membuat keterampilan yang berbobot, terus yang satunya lagi yaitu meningkatkan aktif Pak, seperti itu. Baik Pak Oo, saya sangat mendukung Anda dalam hal itu. Kira-kira bagian mana ya yang ingin Anda fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya dalam hal mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik Pak Oo, bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini Pak Oo? Kalau sejauh ini sih tingkat kemampuan saya dalam mendengarkan aktif sudah cukup baik ya Pak, dan cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah lumayan lah Pak. Oh, baik Pak, bagus itu Pak. Terus bagaimana penilaian Pak Oo sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya yakin sekali Pak bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot itu akan sangat efektif guna dalam proses coaching nanti Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran, seperti itu. Tepat sekali Pak Oo. Terus ini, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Oo? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh iya, itu ya Pak Oo. Ya, Jadi nanti kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan yang akan Oke. datang. Mudah-mudahan nanti coachingnya Pak Oo dengan coachingnya itu sukses Ya. dan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa menemukan idenya. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Oo. Ya. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak. Oh iya, bagaimana kabar jenengan hari ini juga Pak? Baik Pak, oh ya kebetulan ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan sama panjenengan Pak. Oh iya Pak, siap Pak. Kira-kira ada apa ya Pak? Adakah yang bisa saya bantu? Terus tujuan pertemuan kita kali ini tuh apa ya Pak? Ini loh Pak, ketika pembelajaran matematika, materi tentang luas dan keliling lingkaran, anak-anak terlihat kurang aktif. Mereka cenderung diam dan tidak respon sama sekali. Hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan saya Pak. Ketika tak suruh maju ke depan untuk mengerjakan juga tidak ada yang mau Pak. Oh begitu ya Pak. Terus yang diinginkan Pak Kris dari anak-anak Pak Kris itu seperti apa Pak? Ini loh Pak, yang saya inginkan itu anak-anak terlihat ceria, berani maju ke depan dan terlihat aktif dalam pembelajaran. Ketika siswa aktif di kelas, saya sebagai seorang guru itu merasa bahagia sekali Pak. Karena apa yang saya sampaikan diterima dengan baik, dan yang paling penting lagi anak itu mau menerima pembelajaran yang saya dengan senang hati dan baik Pak. Oke, berarti tentang keaktifan ya Pak. Kira-kira aja nih dari poin 1 sampai 10, siswa jenengan pada keaktifan pembelajarannya itu di poin berapa? Kalau menurut saya sendiri ya Pak, kira-kira saya ini masih pada posisi 5 Pak. Oh, masih posisi 5 lah. Yang diharapkan dari jenengan itu tentang keaktifan siswa itu ada peningkatannya itu di posisi berapa Pak? Saya inginkan itu untuk saya diri sendiri
itu paling enggak pada posisi yang ke-8 Pak ya. Itu mungkin untuk saya Pak. Oke, posisi 8 ya Pak, mungkin di posisi 8 ya. Gini Pak, kira-kira nih Pak, yang akan Pak Kris lakukan untuk meningkatkan keaktifan sifat di posisi 8 itu bagaimana Pak, kira-kira Pak? Oh ya, untuk bisa meningkatkan posisi yang ke-8, mungkin ini Pak, yang akan saya lakukan adalah yaitu saya akan melakukan pembelajaran tersebut dengan membuat media pembelajaran yang menarik dari sebelumnya Pak. Wah, keren sekali. Kira-kira media pembelajaran yang bagaimana Pak? Saya akan mencoba menggunakan media berbasis teknologi, yaitu media Canva. Nanti saya akan membuat video dan gambar-gambar yang menarik dari Canva tersebut Pak. Wah, mantap sekali. Kira-kira media Canva itu seperti apa Pak? Terus manfaatnya menggunakan Canva itu bagaimana Pak? Canva itu merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang di dalamnya sudah memuat template-template yang menunjang kita Pak. Sebagai guru yang misalnya membuat video, PowerPoint, gambar bercerita, nah, kemudian kita bisa juga mengeditnya juga lebih mudah, tinggal nyari gambar apa yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan nanti Pak. Juga bisa menambah suara sehingga membuat video pembelajaran itu akan lebih komplit dan menarik Pak. Oke, mantap sekali. Kira-kira yang akan Pak Kris lakukan selanjutnya setelah pertemuan kali ini, terus siapa saja yang akan dilibatkan Pak? Yang pertama akan saya lakukan yaitu untuk setiap pembelajaran yang akan menggunakan media yang menarik untuk meningkatkan kearifan siswa tadi Pak. Bisa dengan menggunakan media Canva atau bisa menggunakan media yang lain, sehingga anak itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan merekomendasikan kepada rekan-rekan guru tentang Canva tadi yang tadi kita bicarakan, bahwa media Canva ini sangat cocok sekali dan bagus sekali untuk digunakan guru dalam pembelajaran Pak. Wah, mantap sekali ini Pak Aris ya. Semoga apa yang Pak Aris harapkan untuk murid-murid Pak Aris bisa tercapai dengan baik ya Pak. Iya Pak, terima kasih sekali. Rasanya saya sekarang menjadi lebih lega dan bisa diajak bercerita dan sharing kepada Pak pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Aris, matur nuwun. Selamat pagi Pak Oo. Ketemu lagi nih ya Pak ya. Iya Pak Aris. Apa kabarnya nih hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Aris. Saya ingin membahas nih hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya nih Pak. Oke, monggo Pak Aris. Oh ya Pak, bagaimana Bapak menilai diri sendiri untuk performa dalam kompetisi yang tadi? Saya merasa bahwa saya telah melakukannya itu dengan baik Pak. Kompetensi saya itu saya rasa sudah baik ya, seperti itu. Oh gitu ya Pak Oh ya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya rasa itu saya mampu mendengarkan secara aktif dan bisa membuat pertanyaan dengan berbobot Pak, seperti itu. Oke Pak, bagus sekali. Boleh ini ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, siap Pak Ari, monggo Pak Ari. Saya mengamati tadi ya, kemarin pada waktu panjenengan mengadakan coaching itu yang telah Bapak lakukan itu sudah bagus, yaitu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Pak. Itu sudah sesuai dengan atau lebih tinggi malah ya dari standar yang kita rujuk. Nah terus bagaimana pendapat Pak O tentang hal ini? Saya senang sekali Pak mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya ya Pak O, namun demikian ini Pak O, ada hal yang saya masih bisa dikembangkan.
Boleh saya sampaikan ya? Monggo Pak Ari. Misalnya tadi saat Anda menjenengan itu memberikan pertanyaan pada Koci tentang pemanfaatan media Canva untuk pembelajaran, saya mengamati Pak Oo sudah menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bisa lebih detail lagi tentang pembelajaran apa, misalnya yang tadi dibahas yaitu keliling dan luas lingkaran itu Pak O. Bagaimana pendapat Pak O? Oke Pak, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Pak di kompetensi saya tersebut Pak. Dari diskusi kita ini, ya, apa langkah konkret yang akan Pak O ambil untuk meningkatkan performa di area ini Pak O? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Pak, dari mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya mantap Pak O, itu adalah langkah yang lebih baik itu, karena nanti akan terbiasa dalam melakukan coaching. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Yang terakhir ya ini Pak O ya. Apa yang Bapak O peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Pak, intinya seperti itu, dan saya berterima kasih atas bimbingan yang telah Bapak berikan pada saya. Terima kasih ya Pak O ya atas bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga bisa memahami tentang coaching ini. Ya, terima kasih, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi Pak O ya. Ya, Pak Ari, ketemu. Sama-sama Pak O. Assalamualaikum Pak Ari, apa kabar hari ini? Saya senang sekali bisa bertemu lagi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching yang Anda inginkan, dan saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak Ari? Waalaikumsalam Pak Riz. Iya Pak, terima kasih banyak nih Pak Riz. Saya ingin sekali Pak Riz membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Riz dalam coaching ini. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Kira-kira bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi nanti ya Pak? Saya berharap Pak Riz dapat memperhatikan cara saya yang lakukan di coaching ini dengan cara saya memperhatikan saya untuk mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Riz. Baik Pak Ari, menurut Anda sejauh mana sih tingkat kemampuan Anda dalam hal ini Pak Ari? Kalau kemampuan saya sih sejauh ini dalam mendengarkan aktif ya sudah cukup baik Pak Riz, dan cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah cukup lumayan lah Pak Riz. Baik Pak, terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini Pak? Saya yakin sekali Pak bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot ini akan sangat berguna sekali dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya akan lebih baik dan lebih bisa dalam membimbing murid di dalam pembelajaran Pak Riz. Tepat sekali Pak. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Saya berharap observasi ini ya Pak Riz untuk memberikan umpan balik yang membangun dari Pak Riz, serta untuk membantu perkembangan saya khususnya di dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu Pak Riz. Mudah-mudahan nantinya proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Riz telah memberikan saya ide dan solusi-solusi itu Pak Riz. Sama-sama Pak Ari. Ya, sama-sama Pak Riz. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak O. Alhamdulillah baik Pak O. Oh iya Pak O.
bagaimana kabar dengan juga nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, kebetulan ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan jenengan Pak Ari. Oh ya Pak, siap. Kira-kira ada apa ya Pak? Adakah yang bisa saya bantu? Tujuan pertemuan kali ini kita apa ya Pak? Ini loh Pak, ketika pembelajaran matematika tentang luas dan keliling lingkaran itu ya Pak, anak-anak itu terlihat kurang aktif Pak. Mereka cenderung diam dan tidak merespons sama sekali, hanya duduk diam mendengarkan penjelasan saya. Ketika tak suruh maju ke depan itu untuk mengerjakan itu tidak ada yang mau Pak. Begitu ya Pak. Berarti intinya tentang keaktifan dalam belajar ya Pak. Oke. Tentunya apa yang ini yang Pak inginkan untuk anak-anak itu seperti apa ya Pak? Yang saya inginkan itu anak-anak yang ceria Pak, terus berani maju ke depan kelas, terlibat aktif dalam pembelajaran, terus ketika siswa itu aktif Pak, saya sebagai seorang guru itu merasa bahagia Pak, karena apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dan paling penting itu anak mau menerima pembelajaran dari saya dengan senang hati dan bahagia seperti itu Pak. Iya Pak. Lah ini Pak, kira-kira kalau misalkan nih di rentang 1 sampai 10, kira-kira keaktifan siswa panjenengan itu berada di posisi berapa nih Pak? Kalau untuk keaktifan sih mungkin masih di posisi 5. Oh gitu ya Pak. Nah yang tentunya yang jenengan harapkan itu untuk peningkatan keaktifan siswa ini berada di posisi level berapa ya Pak? Untuk peningkatan keaktifan siswa yang saya inginkan mungkin di posisi 8 Pak. Oh, posisi 8 ya, baik Pak. Terus untuk meraih ke peringkat posisi 8 itu tentunya ada cara dan strategi yang bisa Anda lakukan. Apa itu Pak yang dilakukan? Mungkin Pak yang akan saya lakukan untuk pembelajaran tersebut yaitu saya membuat pembelajaran yang menarik dari sebelumnya Pak. Wah, keren nih Pak. Kira-kira media pembelajarannya seperti apa itu Pak? Saya akan mencoba media pembelajaran yang berbasis teknologi Pak, yaitu misalnya dengan Canva. Nanti anak akan buat video dan gambar-gambar yang menarik dari Canva tersebut Pak. Wah mantap Pak. Oh iya, kira-kira media Canva itu seperti apa ya? Terus manfaat menggunakan Canva itu apa saja ya Pak? Canva itu merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang di dalamnya itu sudah memuat template-template yang menunjang. Misalnya kita mau membuat video, mau membuat PowerPoint, gambar bercerita dan lain-lain, itu untuk mengeditnya itu cukup mudah Pak. Ya, kita tinggal cari gambar yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Terus kita juga bisa menambahkan suara untuk membuat video pembelajaran tersebut. Pokoknya komplit lah Pak, ini seperti itu. Mantap Pak. Kira-kira yang akan Pak lakukan setelah pertemuan kali ini dan siapa saja nih yang ingin Pak libatkan? Yang akan saya lakukan yaitu setiap pembelajaran saya akan menggunakan media yang menarik untuk meningkatkan keaktifan siswa, bisa dengan menggunakan Canva atau media lain, terus sehingga anak akan terlibat aktif Pak. Selain itu saya sendiri juga akan merekomendasikan media Canva ini untuk teman-teman guru Pak, bahwa media Canva ini sangat cocok sekali dan bagus sekali untuk digunakan seorang guru dalam pembelajaran. Wah hebat nih Pak. Semoga apa yang Pak harapkan untuk murid-muridnya bisa tercapai dengan baik ya. Oh iya Pak, terima kasih sekali. Rasanya itu saya sudah lega Pak ini ya, bisa diajak bercerita atau sharing pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari. Iya Pak, seperti itu. Sama-sama ya Pak ya. Iya, Pak Ari. Mudah-mudahan nanti panjenengan bisa melaksanakan pembelajaran kepada siswa
agar siswanya lebih aktif lagi. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Pak Oo. Selamat pagi Pak Ari, apa kabar hari ini? Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Pak. Selamat pagi juga Pak Resni. Alhamdulillah saya kabarnya baik sekali. Oh iya Pak, saya siap Pak. Oh ya Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Pak Riz dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya telah merasa mampu ya Pak Riz untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik tentunya. Oke Pak Ari, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Siap Pak Riz, boleh sekali, silakan Pak Riz. Oke, begini Pak Ari, saya telah bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Ya. Itu sudah sesuai atau bahkan sudah lebih dari standar yang kita rujuk Pak. Bagaimana Pak Ari tentang hal ini Pak? Saya sangat senang sekali Pak Riz mendengarnya tuh dari panjenengan yang menyampaikan bahwa saya sudah baik ya Pak Riz. Terima kasih Pak Riz atas semangat baliknya dalam hari ini ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan Pak. Misalnya tadi pada saat Pak Ari memberikan pertanyaan kepada Koci tentang pemanfaatan media Canva yang untuk pembelajaran, saya mengamati Bapak itu sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bisa lebih detail lagi Pak, yaitu tentang pembelajaran keliling dan luas lingkaran. Bagaimana pendapat Pak Ari dalam hal ini Pak? Saya mengerti Pak Riz, sebenarnya ada kekurangan itu juga. Saya akan berusaha nanti untuk lebih baik lagi dengan cara meningkatkan latihan-latihan coaching Pak Riz. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak Ari ambil untuk meningkatkan performa ini Pak? Saya berencana ya Pak Riz ini untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi, lebih sering lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi di dalam coaching. Itu adalah langkah yang baik Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir ya Pak, apa yang Pak Ari peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami nih Pak Riz, area mana saja yang perlu dikembangkan dan area mana saja yang perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan panjenengan dan umpan balik yang telah Pak Riz berikan hari. Sama-sama Pak Ari, mudah-mudahan apa yang tadi Pak Ari ingin tingkatkan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi Pak Ari. Amin Pak Riz, ya, terima kasih Pak Riz. Sama-sama Pak Ari. Assalamualaikum Pak Riz, apa kabarnya hari ini? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi. Pada hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Nah, kira-kira Pak Riz itu ingin saya kembangkan di kompetensi yang mana Pak Riz? Ya Pak, terima kasih. Saya ingin Pak Oo membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak, saya sangat mendukung Anda dalam hal ini. Kira-kira bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi nanti Pak? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif
dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik Pak Riz, menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal itu? Kalau sejauh ini tingkat kemampuan saya dalam mendengarkan aktif sudah cukup baik, dan saya juga dalam mengajukan pertanyaan yang bobot juga menurut saya sudah baik, Pak. Baik Pak Riz, terus bagaimana penilaian Bapak terhadap Bapak sendiri dalam hal ini, kira-kira bagaimana Pak? Saya yakin sekali bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif yang akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Oke, tepat sekali Pak Riz. Apa harapan Pak Riz sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Riz. Nanti kita lanjut ke sesi observasi ya Pak Riz. Siap, Pak. Siap, Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, Pak. Amin, ya Pak. Assalamualaikum Pak Aris, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, bagaimana kabar jenengan juga hari ini, Pak? Kabar saya baik sekali Pak Aris dan sehat alhamdulillah. Oh iya Pak Aris, kebetulan ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan panjenengan. Oh ya siap, Pak. Kira-kira ada apa ya, Pak? Ada apa yang bisa saya bantu dan tujuan pertemuan kali ini untuk apa ya, Pak? Ini loh Pak, ketika pembelajaran matematika itu Pak Aris, tentang materinya yaitu luas dan keliling lingkaran, itu anak-anak saya rasa kurang aktif di dalam pembelajaran. Mereka cenderung diam, tidak ada respon sama sekali, hanya duduk dan mendengarkan penjelasan saya. Ketika saya suruh maju ke depan tentunya ya, dan untuk mengerjakan di papan tulis saja, mereka tidak ada yang mau Pak Riz. Oh gitu ya, Pak. Lah, yang diinginkan Pak Ari untuk anak-anak Pak Ari itu seperti apa sih? Yang saya inginkan itu anak-anak terlihat ceria, berani maju ke depan dan aktif dalam pembelajaran. Ketika siswa aktif di kelas, saya menjadi seorang guru merasa bahagia Pak Riz. Karena apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dan paling penting adalah anak-anak mau menerima pembelajaran saya dengan senang hati dan tentunya dengan rasa bahagia Pak Riz. Lah, kira-kira dari yang tadi Pak Ari sampaikan, dari poin 1 sampai 10 itu aktifan siswa panjangnya itu pada posisi berapa ya, Pak? Kira-kira posisi 5 kali ya. Nah, yang diharapkan dari Pak Ari untuk peningkatan kearifan siswa itu pada posisi berapa, Pak? Ya kira-kira 8 lah gitu. Baik, Pak. Nah, terus untuk meningkatkan ke posisi 8, adakah cara atau strategi yang akan Pak Ari terapkan dalam hal ini, Pak? Cara yang mungkin saya terapkan yaitu saya akan melakukan pembelajaran tersebut dengan cara membuat media pembelajaran yang menarik dari sebelumnya Pak Riz. Wow, keren sekali ini Pak Ari, bagus. Kira-kira media pembelajaran apa yang akan Pak Ari gunakan untuk kegiatan belajar yang menarik itu, Pak? Saya akan mencoba dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu contohnya dengan media pembelajaran Canva Pak Riz. Nanti saya akan buat video-video dan gambar-gambar yang menarik dari media Canva tersebut Pak Riz. Wah, mantap sekali Pak ini. Kira-kira media Canva itu seperti apa ya, Pak? Terus manfaatnya menggunakan Canva itu apa saja, Pak? Canva itu merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang di dalamnya itu sudah memuat template-template yang menunjang kita sebagai guru tentunya. Misalnya
untuk membuat video pembelajaran, PowerPoint atau presentasi pendidikan, dan gambar bercerita yang lainnya Pak Aris. Untuk mengeditnya juga cukup mudah. Kita tinggal nyari gambar yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nanti kita juga bisa menambahkan suara kita dan suara musik tentunya untuk membuat video pembelajaran. Pokoknya komplit Pak Aris, komplit sekali. Iya, mantap sekali Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya setelah pertemuan ini Pak? Dan siapa yang akan membantunya? Iya Pak Aris. Yang akan saya lakukan yaitu untuk setiap pembelajaran saya akan menggunakan media yang menarik untuk meningkatkan keaktifan siswa dan menggunakan media Canva atau menggunakan media lain yang berbasis teknologi tentunya, sehingga anak lebih aktif di dalam pembelajaran. Selain itu, media Canva ini akan juga saya rekomendasikan kepada teman-teman saya yang satu sekolah Pak Aris, kepada teman-teman semua, bahwa media ini sangat cocok sekali dan bagus sekali untuk digunakan seorang guru di dalam mengelola pembelajarannya. Wow, hebat sekali Pak Ari. Semoga apa yang Pak Ari harapkan untuk murid-murid bisa tercapai dengan baik Pak. Iya Pak Riz, terima kasih sekali Pak Riz. Rasanya saya sudah lega dan plong Pak Riz. Panjenengan bisa saya ajak bercerita atau sharing pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan saya solusi-solusi Pak Riz. Sama-sama Pak Ari, saya matur nuwun juga. Sama-sama Pak Riz. Oke, selamat pagi Pak Riz. Apa kabarnya hari ini? Saya ingin membahas hasil observasi kemarin yang telah saya lakukan selama jenengan sesi coaching ya kemarin dengan coaching ya Pak. Selamat pagi juga Pak Oo. Alhamdulillah saya baik sekali dan saya siap Pak. Oke, siap ya Pak Riz ya. Kira-kira ini Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Anda dalam sesi coaching kemarin? Kira-kira kompetensi Anda yang itu bagaimana Pak? Saya sudah merasa bahwa saya telah melakukan performa dalam kompetisi ini juga dengan baik Pak. Oh iya. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya sudah merasa mampu mendengarkan aktif dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke siap. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Pak Riz? Siapa dengan senang hati, boleh monggo Pak. Kemarin ya Pak, hasil saya mengamati Bapak itu Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, intinya seperti itu. Terus bagaimana pendapat Pak Aris tentang hal ini kira-kira? Alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bapak telah memberikan umpan balik kepada saya. Oke, namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih dikembangkan lagi Pak. Misalnya tadi saat Anda memberikan pertanyaan tentang pemanfaatan media Canva pada Koji, itu saya mengamati Bapak sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bisa lebih detail lagi tentang pembelajaran, misalnya tentang keliling dan luas lingkaran. Bagaimana pendapat Pak Aris? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha lagi untuk lebih meningkatkan lagi Pak. Oke, dari diskusi kita ini apa langkah konkret yang akan diambil Pak Aris untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Saya berencana untuk meningkatkan lagi dengan cara pelatihan lebih intensif dan mungkin bisa terutama dalam mendengarkan aktif Pak. Oh luar biasa, itu adalah langkah yang baik Pak Aris. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik
Terakhir ini Pak Riz, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih mendalami area di mana saya perlu dikembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingannya Pak Oo yang telah memberikan umpan balik kepada saya, sehingga saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya. Oke, terima kasih Pak Riz atas waktunya. Lain kali kita bisa berjumpa lagi ya Pak Riz dalam Sama-sama.